Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Repa pagi ini diambilkan dari Yohanes 4 ayat yang ke-27 sampai 42. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Dan nats dari Yohanes 4 ayat 34b. "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan makanan agar bisa bertahan hidup dan bertumbuh. Makanan yang kita makan akan diolah menjadi asupan gizi yang menjadi sumber energi yang membuat kita kuat melakukan aktivitas kita sehari. Jika tubuh kita tidak menerima makanan dalam waktu yang lama, maka kita akan kehabisan energi dan akhirnya mati. Dalam bacaan kita, Yesus berbicara tentang makanan rohani, sama seperti makanan jasmani. Hal ini juga sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani kita, dan tanpanya kita perlahan akan mengalami kematian rohani. Apakah makanan itu? Biasanya kita menjawab, firman Tuhan. Namun di sini Yesus mengajarkan bahwa mendengar firman saja tidak cukup untuk menjaga pertumbuhan rohani kita. Agar kita bertumbuh, kita perlu melakukannya dan ikut terlibat dalam pekerjaan Allah. Perempuan Samaria dalam cerita Injil memberikan kita teladan. Ia tidak hanya menerima firman, tetapi juga mau turut terlibat dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di kota itu juga tidak sekedar mendengar kesaksian sang perempuan,
tetapi mau bertindak mendatangi Yesus dan belajar langsung darinya. Dalam kesempatan Prapaskah ini, marilah kita merenungkan kembali, sudah sejauh mana pertumbuhan rohani kita, sejauh mana kita berusaha mengasihi orang-orang di sekitar kita dan terlibat dalam pekerjaan Allah di dunia ini. Sudahkah orang lain merasakan kasih Allah melalui kita? Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, Repa pada pagi ini. Selamat beraktivitas, salam sehat dan penuh semangat, teriring berkat Tuhan.